Sumpah ini ular, gua nggak bohong. Iya. Lihat nih, lihat. Ini ular nih, nih. Ini anjir kayak alat sih. Taruh. Ini ular apa ini? Jangan, itu bahaya. Oh, wait. Takutnya semacam kobra ya. Oh, itu melilit tuh. Melilit itu. Audrey, King of the Jungle. Hutan Jawa Barat merupakan salah satu penyangga kota-kota besar paru-paru yang menjadi sumber oksigen bagi seluruh makhluk hidup yang ada di Jawa Barat. Kembali gua akan explore guys hewan di Majalaya, Bandung Timur, Jawa Barat yang lainnya. Gua akan bertemu berbagai hewan unik. Yang pertama gua akan ketemu burung puyuh Red Boiga, tapi ini Red Boiga bukan dari Sulawesi, tapi Red Boiga Jawa. Penasaran kan apa bedanya? Lalu gua kegigit lintah guys. Dan yang terakhir gua akan ketemu kura daun. Gila. Ada durian tajam banget. Fulus. Banyak banget anjing. Aduh, pohon fulus banyak banget. Shit. Fulus semua itu nggak jadi. Penelusuran hutan bukanlah suatu yang mudah. Apalagi mencari hewan. Mencari hewan butuh sekali pengetahuan di mana habitat hewan itu berada. Sehingga gua bersama warga sekitar yang sudah tahu spot-spot hewan berusaha mencari keberadaan mereka. Ketemu juga akhirnya part dimana kita bisa laluin lagi. Luar biasa, membelah hutan capek sekali. Jalan masuk ke dalam hutan ini semacam jalan bekas motor trail. Sehingga tidak ada jalan setapaknya. Harus kita lalui jalan bekas motor ini dengan bentuk yang aneh, tapi harus tetap kita jalan dengan kaki. Sehingga susah sekali medannya untuk mencapai tengah dari hutan ini. Awas. Kameramen. Waduh, ini bahaya banget nih. Ini namanya, aduh kena kan gue. Daun pulus. Ini daun yang ya sedikit berbahaya karena bikin gatal, Kings. Ini kalau kena kulit luar kita, sebelah sini gatalnya berjam-jam. Jadi mendingan jangan kita kenain ke badan kita, mending lewat jalur lain. Yuk. Tapi ternyata di sekitar tanaman ini terdapat suatu habitat hewan ternak yang masih liar. Lucu kan? Ini burung puyuh namanya. Aduh. Ini dia nih. Dapat, Kings. Lihat. Ini adalah burung puyuh, Kings. Ini burung yang sering banget kalian makan atau mungkin telurnya sering kalian jadiin sate. Di hutan ternyata masih ada, Kings. Nama ilmiahnya adalah Phasianidae. Keren banget ya. Burung ini tuh suka loncat-loncat gitu dan bisa berlari. Wah, tuh Kings, lihat ya. Dia mau terbang, Kings. Cuma wah. Mereka ini sebenarnya nggak bisa terbang yang begitu jauh, Kings. Jarak terbang mereka tuh pendek, Kings. Karena ya mereka ini kurang lebih kayak ayam aja gitu ya. Tuh, bodinya gendut. Nih, sayapnya nggak gitu lebar. Jadi kemampuan dia terbang sedikit. Nah, dagingnya tapi tebal banget nih. Memang biasanya dimanfaatkan untuk pakan ya. Entah pakan manusia atau pakan predator lainnya gitu. Tapi mereka sendiri makannya adalah biji-bijian, Kings. Jadi lihat paruhnya. Dan juga serangga-serangga mungkin kayak jangkrik atau belalang-belalang yang ada di hutan, Kings. Kayaknya di sekitar sini ini banyak sarang puyuh nih. Nah, gue mau coba cari telurnya
telur dari puyuh-puyuh ini. Penasaran kan yang real di alam seperti apa? Yuk ikutin terus. Let's go. Ini kayaknya nih. Ini sarangnya nih, Kings. Lihat ya. Namanya burung tuh suka bikin glodok atau sarang atau ranting-ranting dijadiin satu supaya mereka nelornya enak ya dan nyaman. Hampir semua burung seperti itu, Kings. Terbang tuh yang botak, Kings. Ah, ini dia nih. Nih, lihat nggak? Tuh. Wow. Ini dia, Kings. Telur puyuh. Tuh. Siapa yang suka makan telur puyuh? Barang sama bubur sama soto. Nah, ini dia nih. Telur puyuh di alam masih ada ya. Jadi keren sekali, Kings. Nah, burung ini nggak dilindungi. Jadi telurnya bisa kita manfaatkan dan bisa dimakan. Kayaknya enak banget nih ya. Oke, Kings. Gue kayaknya nggak tega kalau bawa ini telur. Biarin aja kita taruh di sarangnya supaya mereka tetap ada di ekosistem di sini. Jadi kita taruh lagi di sarangnya. Tuh, 1, 2. Kita tutupin lagi pakai ranting-ranting dan daun-daun kering. Semoga kamu menetas ya. Oke, Kings, kita akan lepasin lagi burungnya. Kamu jaga ya telur-telur di situ dengan baik, oke? Ya. Wah, lucu sekali dia nih. Baik lagi ya. Cuman suka kabur aja tuh. Udah kamu kabur. Ya udah kita lepasin aja biar ya hidup bahagia di sini. Bye. Oke, Kings, kalau gitu kita mau lanjutin perjalanan kita lagi. Tetap ikutin petualangan kita hanya di King of the Jungle. Right. Nah guys, ternyata burung puyuh itu masih ada juga di hutan loh. Jadi bukan cuma diternak buat diambil telur puyuhnya, burung puyuh ini masih ada di tengah hutan sebenarnya. Jadi mungkin untuk mangsa-mangsa, ular-ular, dan satwa-satwa yang lebih besar. Penelusuran kita lanjutkan. Di tengah perjalanan yang melewati beberapa jalan setapak lagi, gua melihat ada suatu buah. Kejedot pala gue. Ternyata ini buah, Kings. Ini adalah buah markisa, Kings. Wow, ini mah belum matang nih. Ini yang ungu nih. Tapi ada juga sih sebenarnya markisa yang ungu seperti ini, Kings. Nah, buah ini tuh adanya sebenarnya di hutan hujan tropis seperti di Indonesia ini. Makanya mereka bisa tumbuh sendiri begini nih. Keren banget kan? Dan biasanya kalau yang kuning seperti ini ada di dataran rendah seperti ini. Dan kalau yang ungu begini, yang udah matangnya ya, tapi tetap ungu, ada di dataran yang agak tinggi. Nah, buah markisa ini, King, sering dipakai buat minuman gitu ya. Terus dimakan langsung juga bisa. Rasanya enak banget. Ih, gue pengen banget nyobain, Kings. Supaya kita nggak ngerusak yang ini, gimana kalau kita ambil yang udah matang aja yang di bawah ya? Oke. Wah, ini juga ada yang udah jatuh nih, yang ungu. Nah, ini dia nih, Kings. Wah, ini sudah besar ya buahnya. Buat kalian-kalian yang tersesat atau mau survival di hutan, ini salah satu sumber makanan yang bisa kalian cari. Buah markisa. Yuk kita buka yuk. Bukanya tuh bisa dipencet begini nih kadang. Tuh kayak gitu atau pakai pisau seperti ini. Nih. Nah, ini kita mau buka pakai pisau juga bisa seperti ini, Kings, biar rapi ya. Wah, segar benar ini. Lihat, Kings. Wah, nah markisa tuh yang dimakan adalah bijinya ini nih. Bijinya ini yang bisa menjadi sumber air dan juga nutrisi buat kita yang lagi di hutan seperti ini. Kalau yang udah matang rasanya manis, Kings. Jadi enak banget. Segar. Jadi tambah semangat buat explore lagi hutan di Jawa Barat, hutan Kamojang. Oke, kita lanjutin lagi perjalanan kita ke arah dalam. Akankah kita ketemu hewan yang lebih ngeri? Tetap di King of the Jungle. Roar! Seperti biasa, King of the Jungle masuk hutan bukan untuk survival ya. Kita mencari hewan. Seperti tujuan kita adalah untuk mempelajari hewan dan habitatnya. Ini juga ya ternyata ya di hutan. Gue lagi lari-lari nih. Tiba-tiba gue ditakut-takutin sama orang. Kata di atas gue ada ular. Sumpah ini ular, gue nggak bohong. Lihat nih, lihat. Ini ular nih, nih. Ini anjir kayak alat sih. Taruh. Ini ular apa ini? Jangan, itu bahaya. Oh, wait. Takutnya semacam kobra ya. Oh, itu melilit itu. Ini ular apa ya? Kayak kobra ya? Bukan sih, bukan. Sini, nak. Itu dia. Oh, bukan.
Ini kayak boiga ya? Wah, Kings, ternyata ini adalah red boiga. Tapi ini boiga nigriceps. Berbeda sama red boiga yang ada di Sulawesi. Ini ada di Pulau Jawa, guys. Kalau kalian tahu boiga atau cincin emas biasanya warnanya hitam terus kuning. Dan nah ini lihat. Yang ini merah beneran nih. Kepalanya hijau, cantik banget. Nah, ini berbisa medium. Kings, jadi kalau kegigit kita sih nggak mati. Tapi kalau anak kecil ada kemungkinan meninggal ya. Tuh. Cantik banget kan? Wow. Luar biasa, dan mereka tuh sifatnya emang begini ya. Jarang yang galak-galak banget. Jarang yang kayak suka nyetrek-nyetrek atau nyontok-nyontok manusia. Tapi tetap harus berhati-hati kalau pegang ya. Tuh, wow. Cantik banget kan? Wup. Tuh. Wow. Luar biasa. Gila warnanya, Kings, lihat. Bawahnya kuning, atasnya merah, kepalanya hijau. Oh my god. Very beautiful. Keren. Wow, dan mereka ini sejenis ular colubrid, Kings ya. Masuk dalam kategori Colubridae. Jadi mereka tuh bertelur. Ini telurnya nggak sebanyak piton atau boa. Nah, kalau di Indonesia nih memang lebih terkenal yang warnanya emas, karena yang cincin emas itu kelihatan banget berbisanya. Kalau seperti ini kurang kelihatan berbisa, tapi ya ngeri tetap ya, Kings. Tuh, lihat mukanya, lucu banget. Ya, jadi kita harus tetap hati-hati, Kings, sama boiga ini, karena ya ular berbisa medium. What nih. Kalian mau lihat bisanya seperti apa? Taringnya, nah mereka ini rear fang, jadi taringnya sebetulnya ada di belakang ya. Lihat ya, mereka itu taringnya tidak ada di depan. Mereka di depan nggak ada taringnya tuh, lihat. Mereka tuh rear fang, taringnya di belakang. Jadi taruh bisanya di bagian belakang, Kings. Tuh ya. Nah, tapi tetap ada gigi di bagian depan. Mereka mangsanya adalah mamalia-mamalia kecil seperti burung-burungan. Gitu. Dan juga kadal-kadalan ya kadang, tapi jarang sih. Keren ya. Luar biasa kan? Keren. Kita akan rilis kembali red boiga ini. Aduh, gila warnanya. Gue nggak tahan banget ngeliatnya. Cantik sekali, Kings. Ini hewan asal Indonesia, harus kita jaga kelestariannya. Jangan diambil-ambilin terlalu banyak. Memang belum dilindungi, tapi harus kita lestarikan ya. Bye boiga. Bye. Jangan tiru ya. Kita akan lepasin kembali. Nah, kita akan lepasin lilitannya dari ekor. Kalau ditarik begini nggak akan lepas nih. Ditarik begini ular manapun tidak akan lepas, Kings. Jadi dari ekor kita akan buka lilitannya seperti itu. Kita akan rilis lagi di atas pohon ini. Wah. Bye, nak. Oke. Cantik banget ya. Luar biasa. Oke, itu dia pertemuan kita dengan red boiga di tengah-tengah peristirahatan gue. Keren banget. I'm so speechless, ini luar biasa. Gue nggak sabar untuk ngelihat hewan yang lain lagi di hutan Kamojang ini. Tetap ikutin terus pertualangan kita di King of the Jungle. Wah, ternyata ular red boiga sangat amat indah ya. Beda banget menurut gue, lebih cakep yang Pulau Jawa red boiganya dibanding boiga yang ada di Sulawesi. Hari semakin sore. Gua rasa gua harus kembali ke daerah yang kurang rimbun karena semakin gelap di situ semakin ngeri. Akhirnya gua keluar dari hutan dan gua menyusuri sebuah aliran sungai. Sungai yang cetek sebenarnya, jadi gua bisa jalan di tengah sungai tersebut. Tapi akamsi di sana tidak mengingatkan bahwa ada ternyata habitat dari lintah. Aduh, gua akhirnya tergigit lintah, guys. Waduh, Kings. Wah, Kings. Gak usah panik. Ini namanya lintah atau leech bahasa Inggrisnya. Nama ilmiahnya adalah Hirudo medicinalis. Ini nih sebenarnya sering dipakai untuk terapi pengobatan gitu, Kings. Jadi untuk menghilangkan penyakit-penyakit sendi. Jadi kalau yang sendi-sendinya kopong ya, nah sering tuh bisa diobatin pakai lintah seperti ini. Ini kalau yang ini udah nempel nih. Kok ini dia masih jalan-jalan nih, masih joget nih. Waduh. Kenapa joget-joget? Waduh.
Mereka ini memang ada rasanya, sakit sih nggak gitu ya. Tapi ada rasanya kalau kayak dia nibble atau sedikit gigit-gigit. Jadi ada rasanya, Kings. Kalau yang ini udah nempel tapi belum ngisep ya. Kalau yang ini lagi jalan nih, Kings. Nah, lintah tuh memang biasa ditemukan di sungai-sungai seperti ini ya. Ada yang air, lintahnya yang seperti ini bentuknya, ada juga yang lintah darat. Biasanya ada di daun atau orang lokal sering sebut dengan nama pacet. Jadi lintah ini kenapa dibuat terapi? Karena dia ini makan darah. Dia ini makan darah kotor, tapi darah kita yang fresh gitu ya di sini. Bukan darah buangan atau darah yang udah kita lukain terus dia langsung sedot dari darah luka, tapi dia nyedot sendiri. Jadi itu yang bikin orang takut biasanya. Nah, lintah kecabut, Kings. Lihat, gue berdarah kan? Ya. Oke, nak. Pergi dari sini, nak. Nempel. Iya, 1. Iya. Bye-bye, lintah. Wah. Nih, Kings, tuh. Darah kotor, Kings. Jadi harus dibuang. Tapi gua akan melanjutkan perjalanan karena King of the Jungle tidak mungkin merasakan rasa sakit. Kita kebal. Let's go. Lanjut. Wah, ternyata sangat amat mengagetkan walaupun nggak sakit ya. Tapi berdarah-darah juga. Di tengah pendarahan gue itu gue lanjut dan tiba-tiba ketemu satu hewan ya. Kings. Gua melihat pergerakan, Kings. Lihat nggak kalian? Tuh. Wah, kita samperin dulu. Kayaknya ini makhluk hidup. Penasaran banget gue. Apa ya? Wah, bentuknya kayak batu gitu, Kings. Wah, ini dia, Kings. Wah, ternyata kura-kura bener kan, kayak batu. Gue lihat ada batu gerak-gerak, ternyata kura-kura. Ini adalah kura-kura daun, bukan karena ada daunnya, tapi memang namanya kura daun atau Cyclamis dentata. Asalnya tuh dari Indonesia, populasi cukup banyak. Ada Indonesia, Myanmar, Thailand, dan di Indonesia sendiri tuh ada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kenapa namanya kura daun? Karena bentuknya seperti ini nih. Bentuknya seperti daun dan bawahnya tuh daun banget kan? Nah, kalau di Brazil ada red ear slider, kalau di Indonesia ada kura daun atau Asian leaf turtle. Ini juga kadang mirip-mirip sama kura Ambon atau Chuora ambonensis, tapi berbeda ya, Kings ya. Ini beda jenis. Dia tuh lebih ceper gitu ya. Tuh, dan warnanya coklat-coklat gimana gitu ya. Ini kura semi aquatic, Kings. Hidupnya kadang di air, kadang di darat. Nah, mereka itu kalau siang di air, kalau malam biasanya akan sedikit melipir kayak tadi nih, karena udah mulai sore, mungkin dia mau naik ke atas nih. Nah, makanya kalau misalkan siang mereka sebenarnya lebih susah ditangkap karena berenang gitu. Mereka nih makanannya ya omnivora sebenarnya, buah-buahan bisa, terus daging ikan gitu bisa, udang-udangan gitu. Kalau misalkan ada udang air tawar bisa juga. Jadi makannya cukup banyak. Dan mereka ini ya sebenarnya kategori predator, King. Kemungkinan dia laki-laki ya, cuman susah juga harus kita buka karena dia lagi pemalu. Jangan kita ganggu. Oke? Hello, nak. Oke, kita airin lagi. Penjelajahan kita hari ini sudah selesai karena maghrib pun tiba. Suatu pengalaman yang menarik, di Pulau Jawa masih banyak habitat hewannya. Walaupun kita dipenuhi daerah industrial dan juga kota metropolitan, kita harus ingat bahwa kita hidup berdampingan dengan satwa-satwa dan juga kekayaan hayati lainnya. Sehingga harus kita jaga, bukan cuma dimanfaatkan, tapi juga harus dilestarikan. Audrey King of the Jungle.com, IndoStickPets.com, Audrey King of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye! Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A. King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.